Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf ya tadi terputus ya akibat daripada adanya gangguan jaringan dan kesalahan teknis. Eee, Bagi teman-teman yang ada di channel Makassar Mualaf Center Indonesia, terima kasih Anda sudah bergabung. Pada siang hari ini kembali saya akan melanjutkan materi tadi yang sempat terputus ya, terkait dengan bantahan terhadap orang-orang kafir yang menuduh Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai pelaku pedofil. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala jelas menggambarkan betapa mulia akhlak beliau, bagaimana kemudian Allah menjelaskan kepada kita semua melalui Al-Qur'an bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah khatan nabiyyin yang sudah diperjanjikan di dalam praeksistensi para nabi tentang datangnya beliau sebagai penyempurna dan sekaligus sebagai penghapus dosa manusia. Beliau bukan penebus dosa, tetapi dia adalah penghapus dosa. Dengan cara apa Rasulullah Muhammad SAW itu menghapuskan dosa? Dengan cara mengajarkan manusia untuk ikut kepada beliau sebagai suri teladan, sebagai rahmatan lil alamin kepada kita semua. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tadi ya sebelum terputus saya sudah menjelaskan beberapa kriteria pembuktian bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bukanlah pedofil sebagaimana yang ditunjukkan tuduhan-tuduhan oleh orang-orang yang benci terhadap kebenaran. Ya, kita harus menyangga ini. Bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu diceritakan oleh Allah sebagai sosok yang mulia, sebagai sosok yang memiliki akhlakul karimah yang sangat tinggi. Jadi bagaimana mungkin kemudian sosok yang sangat mulia ini bisa mempertontonkan kepada Bani Ismail atau kaum Arab atau orang-orang Arab yang sangat keras saat itu. Kita harus memahami dan kemudian menyampaikan kepada orang-orang kafir bahwa Rasulullah Muhammad SAW ketika datang kepada bangsa jahiliyah itu tidak diterima begitu saja. Bahkan Rasulullah itu berapa kali mendapatkan ancaman pembunuhan. Ya, berapa kali mendapatkan penganiayaan. Nah, kalau kemudian ajaran dia ini, ajaran beliau ini sesuai dengan fitnahan orang-orang kafir pembenci beliau, itu adalah benar, maka hari ini Jazirah Arab itu tidak akan menjadi pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena orang-orang sesamanya akan menolaknya sekiranya akhlaknya pada masa itu sudah mencerminkan sesuai dengan tuduhan orang-orang kafir hari ini. Tapi alhamdulillah itu semua adalah fitnahan keji. Termasuk fitnahan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang dikatakan bahwa beliau adalah pedofilia. Tadi saya sudah menjelaskan sahabat sebelum terputus bahwa Rasulullah Muhammad SAW dalam hal ini istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu an tidaklah mungkin akan menghafalkan hadits yang begitu banyak untuk dipersembahkan kepada umat Islam. Satu-satunya wanita yang menghafal begitu banyak hadits adalah beliau Siti Aisyah. Bagaimana mungkin kemudian korban pedofil itu menghafal perkataan pelaku pedofil terhadap dirinya, pelaku maksiat terhadap dirinya, menghafal perbuatannya, menghafal perkataannya, menghafal persetujuan-persetujuannya. Dan itu dihafalkan di luar kepala gitu loh. Artinya Siti Aisyah radhiyallahu anha ini bukan korban pedofilia. Karena korban pedofilia itu akan mengalami trauma yang bukan hanya sekedar trauma biasa, tetapi butuh pendamping konseling dari dokter spesialis. Tapi Siti Aisyah tidak mengalami itu. Bukti bahwa beliau bukan korban pedofilia. Dia menghafalkan semua tindak tanduk Rasulullah Muhammad SAW. Itu bukti akurat bahwa dia bukanlah korban pedofil. Dia adalah wanita yang sangat mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mustahil korban pedofil itu akan menghafalkan dan mencintai pelaku pedofil terhadap dirinya. Mustahil. Jangankan terhadap pelaku pedofil, orang yang menjadi korban pedofil melihat sosok yang sama, mirip, bahkan mendengarkan suara laki-laki atau suara kakek-kakek saja, dia sudah trauma. Apatah lagi mau menghafalkan perkataannya.
mau menghafalkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilakukannya, itu mustahil. Sementara Siti Aisyah radhiyallahu an, dia adalah sosok yang banyak menghafalkan tentang perkataan-perkataan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti bahwa Rasulullah adalah orang yang memiliki akhlakul karimah yang sangat tinggi, akhlak yang begitu mulia, sehingga mampu mengislamkan sejazirah Arab yang adalah merupakan bangsa jahiliyah, bangsa yang keras terhadap yang keras penentangannya terhadap kedatangan Rasulullah Muhammad SAW dengan risalah kenabiannya. Jika benar dia adalah pelaku pedofil, maka orang-orang sesamanya tidak akan percaya kepada dirinya, dan hari ini tidak akan mungkin menjadi bangsa yang beragama Islam. Faktanya, seluruh jazirah Arab itu mengklaim diri mereka sebagai pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Apa mungkin nenek moyang mereka melihat Rasulullah Muhammad SAW sebagai pelaku pedofil akan menjadi pengikutnya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini artinya bahwa itu semua adalah fitnahan dari orang-orang yang tidak suka terhadap kebenaran. Kembali saya ingin mengulas apa yang saya terangkan tadi ya, sebelum terputus tadi karena adanya gangguan jaringan. Kita umat Islam itu memahami bahwa pra-Islam itu adalah zaman kejahiliaan. Itu adalah zaman di tahun 610 Masehi. Tahun 610 itu adalah maksud saya sebelum tahun 610 itu adalah masa-masa kejahiliaan bangsa Arab pada masa itu. Ya, itu adalah pra-Islam. Nah, kemudian Abu Bakar alaihissalam itu menerima Islam di tahun 613 Masehi. Lalu kemudian Rasul Muhammad SAW itu memulai pengajarannya ke masyarakat yang ada pada masa itu sekitar tahun 615 Masehi. Kemudian dia hijrah ke Abyssinia. Nah, sahabat sekalian, pada tahun 616 Masehi, Umar bin Khattab itu menerima Islam. Saya katakan sekali lagi, 616 Masehi itu Umar bin Khattab alaihissalam menerima Islam. Nah, tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meminang Siti Aisyah. Tahun 622 Masehi, ya, beliau hijrah ke Yasrib, atau yang kita kenal dengan sebutan kota Madinah hari ini. Nah, tahun 623 atau 624 para sahabat, Rasulullah Muhammad SAW dikatakan berumah tangga dengan Siti Aisyah. Berarti benar apa yang saya jabarkan tadi, bahwa ketika Siti Aisyah radhiyallahu an ditemukan pada saat perang Badar dan perang Uhud, Siti Aisyah itu terindikasi kuat berumur di antara 15 tahun sampai 19 tahun. Sementara para sahabat-sahabat sekalian, ini sangat jelas bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW itu dituduh sebagai pelaku pedofil, ya, kita bisa menepisnya, kita bisa menyanggahnya dengan histori, dengan sejarah yang begitu jelas di dalam pengajaran Islam. Lalu bagaimana kemudian dengan hadis-hadis yang menerangkan tentang itu? Kita buktikan pengujian terhadap sumber fitnah keji bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu menikahi seorang gadis polos berusia sesuai dengan tuduhan mereka 6 tahun ya. Siti Aisyah itu dikatakan 6 tahun kemudian dinikahi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini benar diriwayatkan oleh seorang periwayat bernama Hisham bin Urwah. Ini sudah sering saya ulas di beberapa konten saya. Beliau mencatat atas otoritas dari bapaknya, yang mana seharusnya minimal 2 tahun atau minimal 3 tahun harusnya dia masih berada bersama para sahabat di Mekah atau di Madinah sebelum pindah ke Yasrib, atau sebelum pindah ke Irak. Nah, harusnya apa yang diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah ini itu seharusnya dan wajib hukumnya berkaitan dengan ilmu ulumul hadits atau
ulumus atau ilmu kritikal sanad, itu harusnya minimal 2 atau 3 perawi yang harus mencatat hadis yang serupa. Nah, ini keanehannya. Tidak ada seorang pun yang ada di Madinah di mana Hisam ini, ya, Urwa ini tinggal sampai di usia 71 tahun. Tidak ada orang yang tinggal bersama dengan Hisham di Madinah yang menceritakan riwayat yang sama diceritakan oleh Hisam ketika dia di Irak, di mana dia menceritakan tentang hal yang kemudian menjadi dasar pijakan para penghujat Rasulullah. Kita mengetahui bahwa di samping kenyataan adanya banyak murid-murid di Madinah, termasuk yang terkenal sekali Malik Ibnu Anas, itu tidak menceritakan hal ini. Kemana Malik Ibnu Anas pada saat itu? Kenapa dia tidak menceritakan hadits seperti yang diceritakan oleh Hisam bin Urwah? Inilah bukti bahwa cerita yang kemudian dijadikan sebagai alat tuduhan orang-orang kafir terhadap Rasulullah, itu adalah riwayat yang dituliskan oleh Hisham itu ketika dia tinggal di Irak. Sementara pada saat dia di Irak, itu ingatannya sudah melemah. Hisham itu sudah tua renta pada masa itu. Tidak lagi dicatat sebagai penghafal hadis yang bisa diandalkan sebagai orang yang memiliki kekuatan hafalan atau ingatan yang sama seperti sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang lain. Nah, dalam kenyataannya para sahabat, kenyataan ini, kita melihat bagaimana Malik Ibnu Anas menolak riwayat Hisham yang dicatat dari orang-orang Irak. Ini fakta. Malik Ibnu Anas itu menolak periwayatan yang dituliskan oleh Hisham yang dicatat oleh orang-orang Irak. Di mana orang-orang Irak ini bukan pelaku sejarah yang bersama dengan Rasul Muhammad SAW. Bukan pelaku sejarah yang menyaksikan kemudian Siti Aisyah ikut dalam perang Badar dan perang Uhud. Jadi periwayatannya itu tertolak. Nah, ini yang perlu dipahami oleh orang-orang yang suka menghujat Rasul Muhammad SAW. Satu hal yang ingin saya katakan di sini. Berdasarkan atas penelitian hadits, ingatan Hisham itu sangat buruk dan riwayatnya setelah pindah ke Irak sangat tidak bisa dipercaya. Sehingga riwayat yang mengenai umur Siti Aisyah dinikahi oleh Rasul Muhammad SAW itu sama sekali tidak kredibel. Dan itu ditolak langsung oleh para sahabat. Ditolak juga oleh siapa? Malik Ibnu Anas. Lalu kemudian para sahabat-sahabat sekalian, kita mengetahui bahwa Siti Aisyah itu dipinang pada usia 7 tahun. Dan mulai berumah tangga pada usia 9 tahun. Itu berdasarkan daripada apa yang kemudian dipahami, dituliskan oleh Hisham bin Urwah, ya, yang menurut dia itu adalah sebuah kebenaran. Tapi yang diceritakan ini adalah hal-hal yang tidak dia bisa buktikan berdasarkan dengan sejarah yang ada. Tadi saya sudah menerangkan bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu berhijrah. Nah, di situ kemudian terang tahunnya dikatakan dan berkesesuaian dengan hadirnya Siti Aisyah dalam kehidupan beliau. Sahabat, jika apa yang diriwayatkan oleh Hisham yang dijadikan sebagai bahan fitnahan orang-orang kafir terhadap Rasulullah, bahwa beliau dipinang di usia 7 tahun, berumah tangga di usia 9 tahun, ini mengindikasikan bahwa ya, Siti Aisyah itu dilahirkan itu sangat-sangat bertolak belakang dengan apa yang menjadi jejak sejarah yang ada di dalam risalah kenabian. Ya. Jadi para sahabat, tidak benar tuduhan orang-orang kufar yang mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah pelaku pedofil. Satu contoh misalnya, ini berkaitan dengan umur daripada saudara daripada Siti Aisyah itu sendiri. Umur Aisyah dihitung dari umur Asma. Menurut Abdurrahman bin Abi Sannad, ya, itu bahwa Asma ini, kakak daripada Siti Aisyah ini, itu tua 10 tahun dibandingkan Aisyah. Coba, sekali lagi saya katakan bahwa
Asma tua 10 tahun dari Siti Aisyah radhiyallahu an. Artinya bahwa Asma ketika dikatakan lebih tua 10 tahun dari adiknya Aisyah, itu menandakan bahwa Asma melihat pembunuhan anaknya pada tahun 70 Hijriah, dan 5 hari kemudian Asma meninggal. Menurut riwayat yang ada, dia meninggal 10 atau 20 hari kemudian, atau beberapa hari lebih dari 20 hari, bahkan atau sampai 100 hari sekalipun. Riwayat yang paling kuat kemudian adalah 100 hari kemudian, pada waktu Asma meninggal, dia berusia 100 tahun. Artinya bahwa Asma hidup sampai 100 tahun dan meninggal pada tahun 70 atau 74 Hijriah. Nah, menurut sebagian kesaksian ahli sejarah, Asma saudara tertua dari Siti Aisyah itu berselisih 10 tahun sebagaimana yang saya jabarkan. Jika Asma wafat pada usia 10 tahun, yaitu tahun 73 Hijriah, maka Asma seharusnya berusia 27 atau 28 ya, ketika hijrah. Di mana hijrah pada masa itu tepat di tahun 622 Masehi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jika Asma berusia 27 tahun ketika hijrah, ketika Aisyah berumah tangga masa itu, berarti Aisyah seharusnya berusia 17 atau 18 tahun. Jadi Aisyah radhiyallahu an berusia 17 tahun atau 18 tahun ketika hijrah pada tahun di mana Aisyah itu berumah tangga. Ini valid datanya karena berdasarkan hadis dan juga sejarah. Itulah bukti bahwa apapun tuduhannya kepada Siti Aisyah dan juga Rasulullah Muhammad SAW itu akan tertolak kecuali hanya satu modal, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Hisham. Sementara Hisham pada masa itu sudah berada di Irak, tidak lagi berada di Madinah bersama dengan Malik ibnu Abbas. Ini artinya bahwa orang-orang yang menuduh Rasul Muhammad SAW itu tidak memiliki bukti akurat. Sahabat-sahabat sekalian, sejarah yang menyatakan bahwa Aisyah menikah saat berusia 9 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi yang mengatakan beliau dinikahi pada usia 16 tahun. Kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini adalah tuduhan yang hanya ingin menodai pribadi agung Rasulullah Muhammad SAW. Kita tahu bahwa kaum misionaris itu senantiasa mencari sisi-sisi di dalam Islam sebagai bahan fitnahan kepada Islam, di mana oknum yang dihujat di sini adalah Rasulullah Muhammad SAW. Inilah bukti bahwa moral kaum orientalis itu tidaklah merupakan perbuatan yang baik dan terpuji. Mereka mencoba untuk mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah pelaku pedofil. Sahabat-sahabat sekalian, bukti-bukti yang saya jabarkan secara mendetail tadi, sebetulnya itu sudah cukup untuk kita umat Islam sebagai bukti kuat untuk meruntuhkan tuduhan keji yang ditujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jika Aisyah menikah dengan Nabi SAW saat masih kanak-kanak, dan apakah Aisyah korban pedofil yang pada dasarnya hanya berdasar atas kebencian mereka terhadap Islam semata-mata, maka saya bisa mengatakan bahwa coba para sahabat mencari korban pedofil itu seperti apa tanda-tandanya. Silakan kita mencari korban pedofil di tengah-tengah kita ini misalnya. Apakah mereka akan menghafalkan? Apakah mereka akan mengatakan tentang pelaku yang membuat dia trauma dengan perkataan-perkataan yang baik? Apakah korban pedofil ini akan menyatakan sesuatu yang baik, menghafalkan semua perkataan, menghafalkan sebuah perbuatan dari pelaku pedofil terhadap dirinya? Sudah pasti tidak. Dan ingat para sahabat sekalian, pelaku pedofil itu akan mencari korban-korban yang lain. Tapi apa yang terjadi pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu sama sekali tidak terjadi. Sering kita diinformasikan media-media, bahkan di tengah-tengah kita biasa terjadi adanya pelaku pedofil, di mana korbannya itu usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dan seterusnya. Dan yang namanya pedofil
pasti akan mencari korban baru. Dan yang namanya korban pedofil pasti akan trauma atas kejadian pencabulan, pemerkosaan yang terjadi pada dirinya. Tapi kenapa kemudian Siti Aisyah tidak ada trauma? Kenapa kemudian Siti Aisyah justru semakin cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW? Jika benar tuduhan mereka, maka tentulah kita tidak akan menemukan hadits yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini bukti bahwa orang-orang yang benci terhadap Rasulullah itu tidak berdasar terhadap ilmu, tetapi hanya berdasar terhadap kebenciannya kepada pribadi. Dalam hal ini, Islam pada umumnya. Para sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Ini jelas Allah yang menyatakan itu. Tidak ada keraguan atas pernyataan Allah kepada tentang Rasulullah Muhammad SAW. Liman kana yarjullah wal yawmal akhirah wa zakarallahu katsira. Sesungguhnya terdapat dalam diri Rasulullah teladan yang baik bagi yang mengharapkan ridha Allah dan ganjaran di hari kemudian bagi yang mengharapkan, bagi yang mencintai Rasulullah, dan dia banyak menyebut nama Allah. Itulah fakta bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita umat Islam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia di antara seluruh manusia di atas muka bumi ini. Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai dan saya hormati. Jadi konten ini mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai pengajaran, pelajaran, pengingat kepada kita untuk membentengi Islam, generasi Islam berikutnya dari fitnahan-fitnahan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka memfitnah dengan serampangan tanpa data yang akurat bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pelaku pedofil. Hari ini kita telah membuktikan, kita telah menjawabnya secara histori, secara sejarah, secara data yang akurat bahwa tuduhan mereka itu tertolak demi kebenaran. Fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti apabila kami menghadirkan seorang saksi dari tiap-tiap umat, dan kami hadirkan pula engkau, hai Muhammad, sebagai saksi atas mereka. Subhanallah. Jadi berbanggalah kita para sahabat-sahabat sekalian, berbahagialah kita selaku umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapat pengajaran dan menjadikan beliau menjadi suri teladan di dalam kehidupan kita beragama. Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, ya, kita ngerti bahwa pedofil itu adalah berdasarkan beberapa literatur, itu adalah pelecehan seksual terhadap anak. Itulah pedofil. Suatu bentuk penyiksaan terhadap anak, di mana orang dewasa atau orang remaja yang lebih tua menggunakan anak tersebut untuk melampiaskan seksualnya. Bentuk pelecehan seksual ini itu adalah merupakan sebuah tindakan yang amoral. Itu adalah perbuatan yang sangat-sangat keji. Dan ketika apa yang kemudian difitnahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya, itu adalah benar, maka orang-orang yang keras pertentangannya terhadap Rasulullah Muhammad SAW, di mana kita kenal orang-orang Arab jahiliyah itu adalah orang-orang yang sangat keras, ya, maka Rasulullah Muhammad SAW pasti akan dihukum mati oleh mereka. Tapi faktanya hari ini beliau dan keturunannya sampai detik ini memuliakan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita tahu korban pedofil itu akan mengalami trauma yang sangat luar biasa. Efek yang timbul akibat kekerasan seksual terhadap anak itu diantaranya depresi, kemudian stres, gangguan jiwa, dan seterusnya. Termasuk kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa itu akan selalu menghantui dia. Tapi faktanya, Siti Aisyah radhiyallahu an sangat sayang dan sangat cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bukti ya, sahabat-sahabat, bahwa tuduhan mereka itu tidak berdasar, melainkan hanya merupakan kebencian dan iri dengki terhadap kebenaran Islam. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, Siti Aisyah radhiyallahu anhu itu
itu adalah dinikahi dalam usia antara 15 tahun sampai 19 tahun oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada kemudian alasan akurat untuk mengiyakan tuduhan-tuduhan orang yang benci terhadap Islam yang mengatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pedofil dan Siti Aisyah radhiyallahu anha itu adalah korban daripada pedofil. Saya kira cukup sampai di sini para sahabat. Sudah sangat terang saya menjelaskan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika dituduh, ketika difitnah bahwa dia adalah pelaku pedofil, sejarah kemudian membantahnya. Bukan Rasulullah yang membantahnya, bukan umat Islam yang membantahnya, tetapi sejarah yang tertoreh dengan jelas perjalanan risalah kenabian beliau sejak beliau menerima wahyu sampai beliau hijrah dan seterusnya. Itulah yang akan menjawab semuanya. Dan sejarah itu tidak akan mungkin dibohongi karena itu adalah sebuah kejadian yang pernah terjadi. Demikian para sahabat, kiranya ada kata-kata atau ada kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian semuanya saya serahkan kepada Allah. Saya hanya mengingatkan kembali bahwa fitnahan-fitnahan orang-orang terhadap pribadi Rasulullah Muhammad SAW itu tidaklah benar. Itu adalah merupakan sisi yang justru melahirkan sebuah celah yang ada pada diri mereka. Bahwa orang yang hidup sesama dengan Rasulullah Muhammad SAW, orang yang ada di tengah-tengah Rasulullah Muhammad SAW, tidak pernah mengajarkan, menginformasikan, memfitnahkan seperti apa yang mereka fitnahkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah seorang pelaku pedofil. Alhamdulillah, Rasulullah Muhammad SAW itu bersih dari tuduhan-tuduhan yang seperti mereka lontarkan terhadap diri beliau, Rasulullah Muhammad SAW. Sebaliknya, terhadap Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, itu juga tidak terbukti di tengah-tengah ajaran Yesus. Itu juga tidak terbukti di tengah-tengah orang Israel hari ini. Jadi ketika mereka mengakui, ketika mereka memfitnah Rasulullah Muhammad SAW sebagai pelaku pedofil, pada zamannya, orang-orang yang ada pada zamannya tidak ada yang mengatakan itu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bagian juga ketika mereka mengajarkan, mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, lagi-lagi orang-orang pada zamannya tidak ada yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, layaknya orang Kristen mengajarkan hari ini. Jadi mereka sang pemfitnah Rasulullah Muhammad SAW hanyalah orang buta, hanyalah orang yang tidak mengetahui apa-apa tentang Islam. Dia adalah orang yang bingung, orang yang tersesat, orang yang lunglai di dalam menjabarkan kebenarannya, tapi tidak menemukan kebenaran di dalam agamanya. Tetapi hanya menegakkan iman tanpa dibarengi dengan kebenaran. Demikian sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.